Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita semua untuk bisa berkumpul di tempat ini seperti biasa di hari Rabu ba'da asar. Kita mengadakan kajian ilmu membahas Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan bab yang ke-11, yaitu tentang larangan menyembelih hewan untuk Allah di tempat penyembelihan orang-orang musyrikin. Dan juga telah kita sampaikan dalil yang pertama dan yang kedua, yaitu di mana mu'alif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat At-Taubah ayat 107 dan 108, yang mana ayat itu juga menceritakan kepada kita tentang perbuatan orang-orang munafik, yang mana mereka membangun sebuah masjid tetapi bukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tapi masjid tersebut dibangun untuk memata-matai pergerakan kaum muslimin yang disebut dengan Masjid Ad-Dirar. Nah, berikutnya pada kesempatan yang berbarokah ini kita memasuki bab yang ke-12, yaitu termasuk kesyirikan, ya, minasyirki an-nadhru li ghairillah. Termasuk syirik yaitu bernazar bukan karena Allah, yang ditujukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada bab ini mu'alif akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan salah satu bentuk ibadah yang mungkin sebagian orang memalingkan yang seharusnya untuk Allah, tapi dia palingkan untuk selainnya, yaitu masalah nazar. Jadi nazar adalah bentuk ibadah. Seseorang yang sudah bernazar, yang dia berjanji untuk melakukan suatu ibadah, maka dia wajib untuk memenuhinya. Dan nazar tersebut harus dibangun di atas tauhid, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang dia bernazar untuk mendekatkan dirinya kepada jin, kepada wali, kiai, atau makhluk-makhluk yang lainnya, maka ini termasuk perbuatan syirik. Nah, sebelum kita membacakan dan membahas dalil-dalil yang dipaparkan oleh muallif rahimahullahu taala
tentang nazar adalah ibadah, perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu nazar dan macam-macam nazar, juga apa kafarat nazar. Lalu bagaimana kalau orang sudah terlanjur bernazar, apa hukumnya? Maka nazar ini adalah kalimat yang diambil dari bahasa Arab. Dan kalimat nazar di dalam Al-Quran itu memiliki dua makna. Yang pertama, makna secara umum dan makna secara khusus. Adapun nazar bermakna umum adalah semua bentuk ibadah. Jadi nama lain ibadah adalah apa? Nazar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan misalnya ayat 7, yufuna bin nazri. Penduduk surga mereka di dunia menunaikan nazar. Berkata Qatadah, bima faradallahu alaihim minas salati waz zakati was saum, yaitu mereka melaksanakan apa saja yang Allah wajibkan, baik itu berupa salat, zakat, puasa dan yang lainnya. Ya, ini nazar makna yang pertama. Adapun yang kedua adalah bermakna khusus. Apa itu nazar bermakna khusus? Inilah yang menjadi pembahasan kita, juga dibahas oleh para ulama ahlu fikih, yaitu ilzamul mukallaf nafsahu lillah syai'an ghairu wajib, yaitu seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu ibadah. Jadi seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu ibadah yang asalnya itu tidak wajib. Itu namanya nazar. Jadi perbuatan tersebut, amalan tersebut atau ibadah tersebut hukumnya adalah bisa sunnah atau asalnya adalah perkara mubah, tetapi kalau dinazarkan maka dia wajib untuk melaksanakannya. Sebagai contoh misalnya, ya, kalau aku berhasil menikahi si Fulanah, maka akan aku traktir teman-teman saya semua. Ini nazarnya seperti itu. Ya, dia ngomong sama teman-temannya, antum lihat nih, kalau ana berhasil menikahi si Fulanah, antum semua nak traktir. Ya. Traktir apa nih gitu kan. Nah, maka sekarang jamaah sekalian, hukum mentraktir. Traktir kan ini bagian dari memberikan hadiah atau sedekah. Ini hukumnya adalah sunnah. Tidak wajib. Tetapi kalau dia nazarkan seperti itu, maka hukumnya menjadi apa? Wajib. Atau mungkin antum punya nazar, kalau saya bisa poligami, saya akan menyembelih sapi misalnya. Ya, maka asal dia menyembelih sapi itu adalah perkara yang bukan ibadah. Maksudnya bukan termasuk perkara yang wajib. Menyembelih yang wajib itu adalah kurban, ya kan? Nah, maka dia menyembelih hewan itu bisa menjadi wajib karena dia apa? Bernazar. Ya itu. Jadi nazar bermakna secara khusus, yakni seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu ibadah yang asalnya tidak wajib. Nah, kalau begini dah nazarnya, kalau saya lulus di perguruan tinggi negeri, saya akan rajin sholat 5 waktu. Nazar bukan ini? Ini bukan. Karena apa? Karena sholat 5 waktu hukumnya apa? Ya udah wajib. Yang wajib nggak bisa dinazarkan. Nazar itu hanya berlaku pada perkara-perkara yang sunnah atau yang mubah. Untuk lebih dalam berkaitan dengan hukum seputar nazar, maka
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid, nazar itu bermacam-macam. Kita bahas aqsamun nazar, macam-macam nazar. Yang pertama ada nazar ta'ah, yang kedua nazar maksiat, kemudian juga yang ketiga nazar lau, yaitu nazar yang dianggap main-main. Nah, kita bahas yang pertama nazar ta'at, yaitu dia bernazar untuk melakukan apa? Ketaatan. Baik. Dan nazar ta'at, bernazar untuk melakukan ketaatan di sini para ulama membagi dua. Yang pertama nazar mutlak, dan yang kedua nazar muqayyad. Apa yang dimaksud dengan nazar mutlak? Yaitu dia bernazar tapi tidak bersyarat. Bernazar tapi tidak bersyarat. Contohnya, alayya nadrun an ahujja salasa marrat. Saya bernazar untuk melaksanakan pergi haji 3 kali. Ya udah secara umum aja, tanpa diikat dengan sesuatu. Jadi tanpa adanya kenikmatan yang dia harapkan. Namanya nazar mutlak. Saya bernazar untuk membangun masjid tahun ini. Saya bernazar untuk menyembelih sapi, menyembelih kambing. Saya bernazar untuk menyantuni anak yatim. Hanya ungkapan seperti itu. Ya, maka ini disebut namanya nazar apa? Mutlak, tanpa diikat dengan syarat, dan ini terpuji, ini bagus, dianjurkan. Jadi sama saja dia punya janji kepada dirinya untuk melakukan suatu ketaatan. Ya, dia memotivasi dirinya untuk melakukan amal kebaikan dengan janji, maka ini diperbolehkan dan terpuji. Nah, adapun yang kedua nazar muqayyad, yaitu nazar yang bersyarat. Dia baru melakukan ketaatan jika dia mendapatkan manfaat. Seperti yang tadi kita contohkan. Misalnya, kalau saya sembuh dari sakit, saya ingin melaksanakan ibadah umroh, atau saya akan mengumrohkan teman-teman saya. Saya akan mengumrohkan semua keluarga saya. Kalau saya sembuh dari sakit, saya akan membangun rumah untuk panti jompo misalnya. Kalau saya naik pangkat, maka saya akan berpuasa 10 hari. Nah, ini namanya nazar apa? Muqayyad, yang diikat dengan syarat. Nah, nazar seperti ini hukumnya adalah makruh. Makruh, dibenci. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa dikatakan makruh, dibenci, bernazar seperti ini? Karena ya dia baru mengerjakan suatu ibadah setelah dia mendapatkan apa? Manfaat. Padahal Allah ciptakan dia untuk beribadah. Padahal apa yang dia dapatkan, apa yang dia miliki saat itu tidak lepas dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah yang sudah dia lakukan, kalau dihitung-hitung tidak ada apa-apanya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kenapa dia baru semangat ibadah? Ketika dia mendapatkan manfaat. Ya. Dan juga dengan nazar tersebut sebenarnya tidak memberikan pengaruh atas kesembuhan sakit dia. Dan dengan nazar tersebut tidak memberikan pengaruh dia naik pangkat atau tidak.
Makanya Nabi bersabda, "Inna nazara la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir." Jadi nazar itu tidak bisa menyegerakan sesuatu dan juga tidak bisa menangguhkan sesuatu. Bahkan Nabi menyebutkan orang yang suka bernazar seperti ini, dia adalah orang-orang yang bakhil, pelit. Dia baru bersedekah setelah mendapatkan manfaat. Padahal perintah sedekah kapan saja dan di mana saja. Apa kata Nabi SAW? Ya, inna nadra la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Nazar itu hanya terucap atau keluar dari orang-orang yang bakhil. Ya. Jadi sekali lagi, nazar itu tidak berpengaruh dengan apa yang kita dapat. Nabi juga mengatakan, la tanzaru fa inna nazra la yugni minal qadari syai'a wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Janganlah kalian bernazar, karena sesungguhnya nazar itu tidak merubah takdir sedikit pun. Nazar tidak merubah takdir. Dan bahwasanya nazar itu keluar dari orang-orang yang pelit alias bakhil. Ya. Jadi inilah para ulama mengatakan, ada yang berkata nazar hukumnya adalah haram, ada juga yang mengatakan hukumnya apa? Makruh. Jadi memang demikian. Ya, dikatakan makruh kenapa? Karena ya itu dia, semangat ibadahnya jika ada embel-embel. Dia baru mau sedekah kalau sembuh, ya kan? Nah, ini tidak baik. Ya, perintah sedekah kapan saja dan di mana saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ya sifat-sifat para penghuni surga, mereka Allah mengatakan yunfikuna fis-sarra wa darra. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di kala susah dan juga di kala lapang. Jadi perintah sedekah itu bukan hanya ketika kita dapat untung banyak saja. Ya. Sedekah itu bukan hanya ketika pas kita lagi dagang untungnya banyak, tidak. Tapi ketika misalnya rugi, justru kita juga disuruh untuk apa? Bersedekah. Justru sedekah di kala sempit itu lebih utama dari sedekah di kala lapang. Kenapa? Karena sedekah di kala sempit itu butuh perjuangan, jemaah. Butuh perjuangan. Ya, apalagi mungkin dia banyak sekali keinginan-keinginan. Kemudian dia paksakan dirinya untuk sedekah, maka berarti dia telah mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan perasaan pelit dalam dirinya. Berbeda halnya dengan orang yang punya uang banyak berlebih, kebutuhannya sudah terpenuhi, sehingga dia pun tidak merasa berat untuk apa? Untuk sedekah. Ya, itulah kenapa ya Nabi mengatakan ya sedekah di kala sempit lebih utama dari sedekah di kala luang. Bahkan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang sakit, ditimpa musibah, obatnya adalah bukan hanya datang ke dokter, bukan hanya pergi ke apotek, tapi perbanyak apa? Sedekah. Apa kata Nabi SAW? Tadawau bis sadaqah. Berobatlah kalian dengan bersedekah. Jadi jangan dia bersyarat kalau saya sembuh saya baru sedekah, salah. Ya, justru ketika dia sakit perbanyak sedekah. Nah, maka disebutkan ada kisah seseorang datang kepada Imam Ibnu Mubarak mengeluhkan tentang penyakitnya yang tidak kunjung sembuh. Borok yang ada di kakinya. Datang ke berbagai macam tabib, tapi tidak menghasilkan kesembuhan. Maka apa nasihat Al-Imam Ibnu Mubarak? Kau pergi ke suatu daerah, kau gali sumur di sana. Subhanallah. Berangkatlah dia ke suatu tempat yang sedang kekurangan air. Dia gali sumur, dan sumur itu pun mengeluarkan air. Maka seketika itu juga boroknya itu mulai mengering dan sembuh. Subhanallah, ini adalah
suatu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di dunia tidak mendapatkan kebaikan dari sedekahnya itu, yakin Allah akan memberikan yang lebih baik nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi ini hukum nazar. Memulai nazar hukumnya apa? Makruh. Tetapi kalau dia sudah bernazar, sudah berjanji, maka dia wajib untuk melaksanakannya, menunaikannya. Rasulullah mengatakan, "Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu." Ya, barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka lakukanlah. Jadi kalau sudah bernazar, hukumnya wajib untuk ditunaikan. Ya, karena orang kadang berprasangka begini. Ya, dengan nazarnya tersebut bisa menyembuhkan penyakitnya. Atau mungkin ada orang yang mengarahkan seperti itu, antum nazar aja. Kalau memang antum sembuh, ya, antum akan melakukan begini begitu. Ini tadi sudah disampaikan oleh Nabi. La yughni minal qadari syai'a. Nazar itu tidak akan merubah apa? Takdir. Udah apa adanya, berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya, apalagi kalau dia punya prasangka seakan-akan Allah tidak menyembuhkan dia sampai dia bernazar. Ini haram. Ini sama saja suudzon kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Jadi dia seakan-akan nggak yakin kalau Allah itu yang menyembuhkan. Allah baru menyembuhkan kalau dia bernazar. Baik. Kalau dia melanggar, maka dia wajib untuk membayar kafarat. Ya, apa kafarat nazar itu? Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 59, di mana kafarat nazar itu sama dengan kafarat sumpah. Ada yang tahu jamaah? Kafarat nazar. Orang yang bernazar, misalnya dia bernazar ingin menyembelih sapi. Ya, tapi gak punya duit. Tapi sudah terlanjur dia ucapkan. Maka dia boleh membatalkan nazarnya, tapi dia wajib untuk membayar kafarat. Ya, dan sebenarnya ini kewajiban dia. Ya, inilah dikatakan tadi dia wajib untuk menunaikan. Jika dia tidak mampu, ya, maka dia wajib membayar kafarat. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang membayar kafarat ini. Apakah dia membayar kafarat ini pilihan? Maksud pilihan begini. Ya. Imma dia mau menunaikan nazarnya atau bayar kafarat, itu namanya pilihan. Atau yang kedua, kafarat itu baru dilakukan tatkala dia tidak mampu untuk menunaikannya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, intinya kalau memang dia tidak mampu atau mungkin dia rasa akan memadorotkan dirinya, dia bernazar begini. Saya bernazar di depan teman-teman saya. Kalau misalnya naik pangkat, gajinya naik, saya mau nikah lagi. Mau poligami dia. Alhamdulillah, ternyata Allah kabulkan doanya. Yang tadi gajinya 10 juta, mungkin sebagai IT gitu kan. Ya. Jadi 30 juta gajinya. IT kan gede-gede kan gajinya kan. Dia udah janji sama teman-temannya di sini gitu kan. Iya, sudah pangkatnya naik, gajinya naik. Sampai rumah mau ngajuin, gemeteran dia. Waduh, gimana ini ya? Iya. Mau ngomong sama istrinya, waduh, istrinya udah megang golok lagi. Dia rasa ini, aduh, ini bakal bubar nih. Bakal bubar nih ya kan. Iya, kasihan sama anak-anak, ya kan, kayaknya dia belum mampu. Dia batalkan nazarnya, boleh atau tidak? Boleh dia batalkan nazarnya. Ya, tapi dia wajib membayar kafarat.
Nah, Allah sebutkan fakafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum wa kiswatuhum aw tahrir raqabah. Kafaratnya adalah memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin. Batasan memberikan makan adalah mengenyangkan dengan 1 kali makan. Simpelnya, kita beli nasi padang 10 bungkus, terserah mau paket 15.000 atau 10.000. Yang penting ada lauknya, bukan sambal hijau doang. Ya, pokoknya dia beli 10 bungkus, kemudian diberikan kepada fakir miskin, sudah cukup. Ya, enggak perlu 1 hari 3 kali, enggak. Jadi yang dimaksud dengan 10 fakir miskin adalah 10 bungkus kita berikan kepada fakir miskin. Patokannya mengenyangkan. Nasi kucing bagaimana? Sego kucing kenyang enggak pakai 1 jamaah? Ya enggak, berarti bukan itu. Ya. Nah, atau pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua adalah min awsati matut imuna ahlikum au kiswatuhum, memberikan pakaian. Jadi bukan memberikan makan, tapi memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Tentunya pakaian yang layak pakai. Terserah kita mau beli di mall, swalayan, atau di pasar kaki 5, pasar malam. Yang penting yang layak pakai syar'i. Atau pakaian-pakaian kita yang sudah tidak terpakai lagi tapi masih bagus, boleh diberikan. Dan kalau bisa, kalau mau berikan hadiah pakaian, tanya dulu, Pak, ukurannya berapa. Ya, ini ya mungkin salah satu adab ya. Kalau kita ingin memberikan hadiah kepada siapa saja, kepada ustadz, pengantin, atau kita mau ngasih hadiah baju, tanya ukurannya berapa. Ya, karena banyak juga orang yang memberikan hadiah ternyata ukurannya ya dikasih ukuran MS, padahal dia biasa pakai baju ukurannya XXXL. Ya, kan saya kepake. Ya kan, mau dikasih anaknya masih bayi. Nah, ya yang penting memberikan pakaian. Atau pilihan yang ketiga, tahrir raqabah, memerdekakan budak. Ini 3 pilihan pertama. Ya, memberikan makan, memberikan pakaian, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid, kalau dia miskin, nggak mampu, nggak bisa 3 hal ini, maka dia berpuasa 3 hari. Ya, berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum, itulah kafarat sumpah kalian ya apabila kalian bersumpah. Iya. Jadi intinya ada 2 sebenarnya kafarat sumpah. Kafarat nazar. Yang pertama tadi ada 3 pilihan. Kalau tidak mampu, yang ketiga adalah berpuasa 3 hari. Bukan puasa Ramadan. Bukan puasa sunnah Senin Kamis, tapi betul-betul dia niatkan puasa kafarat nazar. Nah, ini menunjukkan kepada kita ya Islam memberikan banyak kemudahan. Ketika kita tidak mampu, ada solusi-solusi yang lain. Ya, itulah kita bersyukur berada di atas agama Islam, karena berbeda dengan agama-agama sebelumnya yang mana tidak ada kemudahan. Ya, cara bertaubat dengan bunuh diri misalnya, ini tidak dibenarkan. Baik. Ini nazar yang pertama. Nazar apa? Ta'ah. Nazar ketaatan. Nah, yang kedua itu nazar maksiat. Ya, nazar maksiat ini juga ada 2 macam. Yang pertama, dia bernazar karena Allah. Perhatikan, dia bernazar karena Allah, tapi untuk melakukan kemaksiatan. Nah, jadi dia bernazar ya untuk Allah, tapi untuk melakukan kemaksiatan. Yang kedua,
dia bernazar ya untuk selain Allah. Bernazar untuk selain Allah. Nah, perhatikan jamaah sekalian. Nah, yang pertama, dia bernazar karena Allah. Lillahi alayya nazrun. Saya bernazar lillahi ta'ala. Tapi apa isi nazarnya? Untuk melakukan kemaksiatan. Bernazar untuk memutus tali silaturahim. Bernazar untuk melakukan perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara syirik misalnya. Maka nazar seperti itu fayahrumu al-wafa'u bihi. Haram untuk menunaikan nazarnya tersebut. Haram untuk menunaikan nazarnya tersebut. Apa contohnya? Contohnya misalnya ya dia sebelum mengenal manhaj salaf, sebelum mengaji sunnah, dia punya nazar. Kalau saya punya mobil, setiap bulan saya akan gunakan untuk berziarah ke kuburan para wali, ke kuburan orang-orang soleh. Ini kan nggak boleh ya kan? Karena yang namanya ziarah kubur nggak harus ke kuburan orang soleh. Apalagi kalau sampai bersungguh-sungguh dalam melakukan safar ibadah. Nabi mengatakan apa? La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Ya, tidak boleh seorang mengadakan safar ibadah kecuali di 3 masjid. Masjid apa saja? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain itu nggak boleh dia safar ibadah mendatangi petilasan-petilasan atau safar ke selain 3 masjid ini, ya ke masjid-masjid tertentu dalam rangka untuk mengambil keutamaan. Ini nggak boleh. Kalau kita berkunjung ke Masjid Al-Jabar boleh nggak? Di Bandung. Tinggal tujuannya apa? Kalau tujuan cuma mau melihat ya kan, kemudian waktu sholat dia sholat, saya kira nggak masalah. Yang nggak boleh itu dia punya keyakinan khusus. Yang sholat di Masjid Al-Jabar Bandung lebih utama dari 50 kali sholat. Misalnya, ini yang nggak boleh. Ya. Nah, jadi ini contoh nazar apa? Maksiat. Kalau saya punya uang, kalau saya tahun ini gajinya naik, saya akan memperbaiki kuburan orang tua saya. Saya mau cor, saya mau bangun pakai marmer. Dia punya nazar seperti itu. Kemudian dia hadir kajian di sini. Oh, ternyata nggak boleh ya membangun kuburan, memperbagus kuburan, karena itu menjadi wasilah syirik. Nah, dia sudah paham. Wajibkah dia tunaikan nazarnya? Tidak boleh. Ya pokoknya nazar-nazar yang berbau apa? Maksiat. Ini nggak boleh ditunaikan. Nabi mengatakan, wa man nazara ayyasiyallaha fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia tunaikan nazarnya. Pertanyaannya, apakah wajib membayar kafarat? Ya, dia sudah terlanjur mengucapkan, tapi itu berbau maksiat. Nah, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan annahu la talzamuhu al-kafarah. Tidak wajib membayar kafarat. Tidak wajib membayar kafarat. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak menyebutnya. Ya, beliau mengatakan wa man nazara ayyasiyallaha fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar kepada Allah, maka dia tidak boleh tunaikan. Nabi tidak menyebutkan wa alaihil kafarah, wajib kafarat. Nabi diam, titik sampai di situ. Nah, ini berarti menunjukkan tidak ada apa? Kafarah. Pendapat yang kedua yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tajibul kafarah, wajib membayar
kafar. Kenapa? Karena sudah dia ucapkan, dia sudah sampaikan. Wallahu alam, dari dua pendapat ini, ya kalau saya baca dari keterangan Syekh Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul Mufid, dia mengatakan tetap wajib membayar kafarat. Baik. Nah, ini model yang pertama, nazar apa? Maksiat. Nah, model yang kedua, nazar maksiat, yang ini menjadi pembahasan kita pada bab yang ke-12 ini adalah dia bernazar untuk selain Allah. Dia bernazar untuk selain Allah. Entah nazarnya itu maksiat atau taat. Ya, misalnya aku bernazar untuk syekh fulan, untuk wali fulan, untuk kiai fulan, dia bernazar seperti itu. Ya, kalau saya misalnya naik pangkat, gaji naik, akan puasa 3 hari. Ini kan isi nazarnya bagus ya kan, puasa. Tapi ternyata dia tujukan kepada siapa? Selain Allah. Ya, karena mungkin adanya keterikatan hati. Ini kadang terjadi jamaah. Terjadi orang yang sering mendatangi kuburan-kuburan para wali atau ya kuburan-kuburan yang dikeramatkan gitu kan. Kadang dia punya keterikatan hati sehingga dia berdoa ya untuk mendapatkan kesuksesan dengan mengatakan kepada wali tersebut, ya saya bernazar untukmu wahai wali. Ya, maka ini jelas syirkun akbar, termasuk syirik besar. Maka kalau dia sudah tahu hukumnya, dia wajib untuk bertaubat dan tidak perlu menunaikan nazarnya, ya, dan tidak ada kafarat karena nazarnya tidak sah. Nazarnya tidak sah. Nah, makanya dari dua model nazar maksiat ini, perhatikan ya, Ma. Dua model nazar maksiat ini yang paling parah yang mana? Yang pertama atau kedua? Yang kedua lah. Ya, walaupun yang pertama itu dia nazar maksiat, tapi yang kedua sudah jelas. Sama seperti halnya orang yang bertanya, mana yang lebih parah dosanya? Bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi bohong dia, dengan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah tapi jujur. Yang kedua, dia bersumpah dengan mengatakan demi wali, demi ini, demi itu. Dia jujur. Kenapa ini lebih bahaya? Karena dia melakukan apa? Kesyirikan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah nazar yang ya tidak berfaedah ya. Nazar yang main-main, yaitu an-nazar fima la yamlik. Bernazar sesuatu yang tidak dia miliki. Ya, bernazar terhadap sesuatu yang tidak dia miliki. Misalnya, ya, kalau saya diterima kerja di perusahaan ini, saya akan menyembelih sapi tetangga. Ini main-main kan ya? Lah apa hubungannya sapi tetangga ya kan? Iya. Kalau saya ya berhasil mendapatkan ini dan itu, saya akan menghadiahkan mobil tetangga. Ya mobil orang. Ya ini namanya nazar yang main-main. Saya mewakafkan rumah si fulan. Ya bukan rumah ente. Ini namanya an-nazar fima la yamlik. Bernazar tentang sesuatu yang tidak dia miliki. Subhanallah. Itulah kesimpulan ya hukum seputar apa? Nazar. Simple, padat, singkat ya. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih ya dijelaskan secara panjang lebar. Ya, kalau kita kajian seperti ini cukup sistematis, jelas ya. Nah, berikutnya kita akan bacakan beberapa dalil yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala tentang nazar adalah ibadah. Nazar adalah ibadah. Yang pertama,
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan surat Al-Insan ayat berapa? Ayat 7. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ini adalah dalil yang pertama yang menjelaskan bahwasanya nazar adalah ibadah. Yufuda bin nazri, mereka menunaikan nazar. Siapa mereka ini? Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah calon penghuni surga. Ini pujian bagi calon penghuni surga yang mereka akan masuk ke dalam surga. Di antara amalan ataupun perbuatan yang menyebabkan mereka masuk dalam surga adalah menunaikan nazar. Dan setiap perbuatan yang dipuji adalah ibadah dan berpahala. Ya, itulah sisi pendalilan. Ya, sisi pendalilan ayat dengan bab yang sedang kita bahas. Nazar adalah ibadah karena Allah memberikan pujian kepada para penghuni surga. Ya, kemudian ayat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 270. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh." Apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu sedekahkan, yang kamu infakkan, dan apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Apa sisi pendalilan dengan bab yang sedang kita bahas? Ini perlu diingat jamaah sekalian. Ya. Di antara poin penting di dalam mempelajari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah kita bukan hanya dituntut untuk mengetahui dalil, tapi kita juga harus tahu sisi pendalilannya. Kenapa pengarang membawakan dalil ini? Apa hubungannya dengan bab yang sedang dibahas? Itu penting jamaah. Ya. Nah, maka ayat yang kedua ini apa hubungannya dengan bab yang sedang kita bahas yang menunjukkan nazar itu adalah ibadah? Maka ada dua penjelasan dalam ayat ini yang menunjukkan nazar adalah ibadah. Yang pertama, di sini Allah gandengkan antara nazar dan sedekah. Pertanyaannya, sedekah ibadah bukan? Ibadah. Maka nazar juga ibadah. Seperti dalam bab menyembelih yang sudah kita bahas, salat ibadah bukan? Ibadah. Fasholli rabbika wanhar. Dan wanhar menyembelih Allah gandengkan dengan salat. Berarti menyembelih adalah ibadah. Yang kedua, Allah ikat dengan ilmunya. Allah mengatakan, fa innallaha ya'lamu. Sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya, yakni Allah mengetahui. Ta'liqu syai' bi ilmillahi dalilun ala annahu mahalul jaza. Allah mengetahui, ini menjadi dalil bahwa semua itu akan dibalas. Allah mengetahui orang yang bersedekah, pasti dia mendapatkan balasan nanti di surga. Wa tarattabal jazaa alaihi yadullu ala annahu minal ibadati allati yujazil insanu 'alaiha. Maka kalau Allah membalas atas suatu perbuatan, berarti menunjukkan perbuatan tersebut adalah apa? Ibadah. Salat, Allah mengetahui hamba mengerjakan salat, dan nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan pahala. Nah, demikian pula nazar, Allah mengetahui sehingga orang yang bernazar dia akan mendapatkan pahala jika dia tunaikan. Dan dalil yang ketiga, yang terakhir, ya, pengarang membawakan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man nazara ayyuti Allah fala yutihu,
Wa man nadhara ay ya'siyallaha fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Akan tetapi barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya, ya, dengan melaksanakan nazar tersebut. Baik, itulah penjelasan dari bab yang ke-12 yang pada intinya nazar adalah ibadah, tidak boleh dilakukan, ya, bukan karena Allah. Nah, cukup penjelasan bab yang ke-12. Barangkali mungkin di antara jamaah ada pertanyaan, silakan disampaikan. Bismillah. Ustaz, Ya. izin bertanya, Ustaz. Gimana hukum bernazar jika mengucapkannya dalam hati, Ustaz? Jadi nggak ada orang yang tahu gitu. Cuman diri sendiri yang tahu apakah nazar itu ini benar atau tidak gitu. Terima kasih, Ustaz. Iya. Jadi bernazar di dalam hati, di hatinya dia mengatakan kalau aku bernazar gitu ya. Nah, maka ini tidak dianggap nazar. Karena para ulama memberikan 2 syarat. Syarat dalam bernazar. Yang pertama adalah dengan niat. Serius dia. Bukan main-main. Ya. Jadi niatnya memang bernazar. Ini yang pertama. Jadi bukan bohong dia. Jadi kan ada orang yang ya mungkin untuk menarik, mengambil hati seseorang gitu ya. Misalnya dia datang ke rumah si akhwat, kemudian dia ngomong sama bapaknya, saya nih Pak, kalau berhasil menikahkan putri bapak, saya akan begini dan begitu gitu kan. Tapi dia cuma main doang, bohong dia. Nah ini jadi agar orang tua si akhwat tersebut, ini kayaknya serius nih orang nih ya kan. Nah, tapi kalau hatinya main-main, ya berarti bukan nazar, bohong dia. Itu pertama niat. Yang kedua diucapkan. Ya pokoknya dia ucapkan mungkin kepada orang lain atau siapa gitu kan. Seperti itu. Ya jadi kalau niat doang, wallahu alam ini tidak dikatakan nazar. Itu hanya keinginan-keinginan saja. Wallahu alam. Ya, silakan. Ada lagi? Bismillah. Ustaz, Anda pernah dengar kan kalau masjid itu nggak boleh dibangun dengan dana yang dihasilkan dari dana-dana haram ya, kayak dana riba semacam. Nah, sedangkan kita kalau lagi ke rest area nih, gitu, misalnya di tol gitu ya, lagi ke rest area, ada tulisannya tuh masjid ini dibangun oleh BSI gitu, atau dibangun oleh bank mana gitu. Nah ini apakah kita boleh? Kalau itu kan benar-benar kita tahu lembaga ribawi gitu kan. Yang penghasilannya mungkin gak adanya dari hal ribawi. Kalau kayak gitu kita boleh gak sholat di masjid seperti itu, Ustaz? Iya. Naam, ahsan. Berkaitan dengan keharaman riba, ya. Riba adalah perbuatan dosa yang berkaitan dengan usaha. Maka keuntungan dari hasil tersebut adalah haram. Nah, cuman dari sini banyak sebenarnya permasalahan berkaitan dengan memanfaatkan harta riba. Di antara pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana kalau saya sebagai anak dan saya dipondokin sama orang tua saya kerja di bank riba, sedangkan semua hal yang berkaitan dengan riba adalah haram ya kan, pelakunya, penulisnya, pencatatnya, OB-nya semuanya haram.
Ya, dan dia bahkan mungkin orang tuanya manajer bapak ibunya. Apa hukum saya mendapatkan nafkah dari orang tua? Itu pertama. Terus yang kedua juga ya pembangunan fasilitas umum. Seperti misalnya pembangunan jalan tol, pembangunan dan yang lainnya. Yang mana itu dibangun dari ribanya. Seperti misalnya tabungan dana haji umat Islam yang dia mengendap di bank. Itu kan setiap bulan ada bunganya ya. Nah, bunganya itu diambil misalnya buat jalan umum gitu. Dan juga pertanyaan yang serupa yaitu adanya masjid yang dibangun dari lembaga bank ribawi. Jelas ini pertanyaannya? Nah, maka jawabannya adalah boleh. Boleh kita memanfaatkan fasilitas tersebut dan boleh juga kita sholat di masjid yang dibangun di situ, dan juga boleh seorang anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang bekerja di bank ribawi. Mana dalilnya? Maka ada satu kaidah penting dulu yang saya sampaikan, yaitu yang pertama, kaidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga oleh ulama-ulama sebelumnya, kalau nggak salah Imam Ibnu Muflih ya dalam kitabnya, yaitu kullu ma haruma likasbihi faharamun likasibihi faqat. Setiap sesuatu yang haram dari penghasilannya, dari usahanya, maka yang berdosa itu adalah siapa? Yang pelakunya aja, yang usahainnya saja. Ya. Maka dalam hal ini yang berdosa adalah orang tuanya. Yang berdosa adalah para pelaku riba tersebut. Yang punya bank-bank itulah yang berdosa. Adapun kita memanfaatkannya boleh. Kaidah ini tentunya dibangun di atas dalil. Yang pertama, asar dari sahabat Ibnu Mas'ud kalau nggak salah ya. Dia diundang oleh tetangganya yang sama melakukan transaksi riba, tapi dia mendatanginya, artinya memenuhi undangannya tersebut. Kemudian juga yang kedua, Rasulullah tinggal di Madinah, ya, bertetangga dengan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi pun mereka hidup di tengah kaum muslimin, berdagang dan jual beli. Dan kita tahu orang Yahudi mereka menghalalkan berbagai macam cara, ya kan. Makanya Allah sebutkan mereka itu akalu nabi suhti, mereka memakan harta yang haram. Tapi mereka bermuamalah, jual beli. Bahkan Nabi menggadaikan apa itu? Baju besinya ya kepada orang Yahudi, dan Nabi mengambil manfaat dari orang Yahudi tersebut. Ya, yang berdosanya siapa? Yahudi. Ya, Nabi tidak berdosa ya. Nah itu. Ya, kemudian juga Nabi SAW diharamkan menerima sedekah. Tapi pernah dia suatu ketika ya di rumah mendapati ada kurma, ditanya, ini kurma siapa dan kurma dari mana? Itu adalah kurma sedekah untuk siapa gitu, saya lupa, salah satu budaknya gitu ya. Nah, Nabi tetap memakannya. Kenapa? Karena sedekah kurma itu bukan sedekah untuk dia, tapi sedekah untuk orang lain. Jadi dari hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita ya bahwa boleh-boleh saja kita sholat di masjid tersebut. Wallahu a'lam. Kita kalau misalnya nggak boleh, mau lewat jalan tol mana, ya kan? Mau sholat di mana? Begitu. Jadi orang jangan istilahnya kaku gitu. Tapi memang al-wara ya untuk lebih menjaga ya, maka lebih baik dia berusaha untuk tidak memanfaatkan fasilitas ribawi. Itu yang lebih waro gitu ya. Wallahu a'lam. Bisa dipahami? Nah, ada lagi? Ya, silakan. Bismillah. Ustaz, masih terkait tentang riba.
kalau untuk beasiswa yang diadakan atau diselenggarakan oleh bank itu bagaimana hukumnya Ustaz? Syukron jazakallahu khair. Iya. Maka sebaiknya sih kita tolak ya. Ya ini mimbabil wara, ya, artinya untuk menjaga iffah kita, izah kita gitu kan. Iya, seperti misalnya kegiatan-kegiatan sosial, sunat massal, nikah massal, atau dia punya program tadi memberikan subsidi kepada peserta didik. Ya selama ada yang lain dan kita mampu, maka jangan diambil hadiahnya. Ya, jangan diambil bantuannya. Ya, apalagi kan para ulama menjelaskan cara untuk menghindar dari riba itu adalah kita gunakan untuk fasilitas umum gitu ya. Punya bank-bank kita nabung di bank riba, bunganya misalnya ada 10 juta, ambil tapi untuk kepentingan umum. Bahkan ada yang mengatakan dibakar tuh duitnya. Karena itu uang apa? Uang panas istilahnya gitu. Jadi intinya jangan kita ambil. Ya. Wallahu alam, khawatir tidak berkah. Ya. Nah, ada lagi? Cukup? Iya, saya kira cukup. Nah, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjut bab yang ke-13, yaitu termasuk kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.